Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai organ gerak manusia, subtema 1. Oke. Organ gerak itu terdiri dari organ gerak aktif atau yang kita kenal dengan otot dan organ gerak pasif yaitu tulang dan rangka. Fungsi rangka manusia. Yang pertama, sebagai penyangga dan penunjang tubuh. Bayangkan ya, kalau misalnya kita tidak ada rangka atau tidak ada tulang, maka manusia itu tidak akan berbentuk. Hidungnya tidak akan berbentuk, tangan, kaki, kita tidak akan berbentuk. Jadi hanya daging. Jadi fungsi salah satu rangka itu penyangga, penunjang tubuh. Kemudian yang kedua, pelindung organ dalam dan memberi bentuk tubuh yang tadi, memberi bentuk tubuh. Terus pelindung organ dalam. Organ dalam itu seperti jantung, paru-paru, hati, itu dilindungi oleh rangka manusia. Kemudian sebagai tempat melekatnya otot, sebagai tempat pembentukan sel darah, dan sebagai tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Ini adalah fungsi dari rangka manusia ya adik-adik ya. Kemudian selanjutnya, rangka kepala. Jadi, rangka manusia itu dibedakan menjadi 3. Ada rangka kepala, ada rangka badan, dan ada rangka anggota gerak. Nah, sekarang yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah rangka kepala. Fungsi rangka kepala itu untuk melindungi bagian dalam kepala. Apa itu? Oh, otak. Ya. Jadi, fungsi rangka kepala adalah untuk melindungi otak. Nih, kita bisa lihat di sini. Di rangka kepala itu terdiri dari tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji, tulang pelipis, tulang kepala belakang, dan tulang ubun-ubun. Ini adalah bagian dari rangka kepala. Oke. Selanjutnya, setelah rangka kepala, rangka badan. Apa itu fungsinya? Yaitu untuk melindungi jantung, paru-paru, dan hati ya, yang ada di dalam badan kita. Nah, ini contohnya ya, gambar dari rangka badan. Jadi ada di situ tulang dada, adik-adik bisa lihat. Kemudian ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu, ada tulang rusuk melayang, dan ada tulang belakang manusia. Nah, di tulang belakang manusia, adik-adik bisa lihat, ada 7 ruas tulang leher, ada 12 ruas tulang punggung, ada 6 ruas tulang pinggang, dan tulang kelangkang sama tulang ekor. Gimana tulang kelangkang dan tulang ekor diperbesar lagi? Coba dilihat di gambar sebelah dari tulang belakang. Itu ada tulang kelangkang dan tulang ekor, yaitu bagian bawah dari tulang belakang manusia. Nah, ini rangka badan. Tadi fungsinya melindungi jantung, paru-paru, dan hati. Kemudian selanjutnya ada rangka anggota gerak. Ya, tentunya pastinya untuk bergerak. Terdiri dari apa aja? Tangan dan kaki. Gambar A adalah gambar tangan. Dan B adalah gambar rangka kaki. Oke, kita lihat dulu di A. Yang A, tangan itu terdiri dari tulang lengan atas, kemudian ada sikut. Nah, di bawah sikut ada tulang hasta, dan ada tulang pengumpil. Ya, ada tulang hasta, ada tulang pengumpil, kemudian tulang pergelangan tangan, dan tulang ibu jari, ya, ruas-ruas jari. Kemudian di gambar B, adik-adik bisa lihat, gambar B adalah gambar kaki ya, rangka kaki. Di bagian atas ada tulang paha,
kemudian tulang tempurung lutut, tulang kering yang lebih besar di bagian bawahnya, kemudian ada tulang betis, agak kecil dibanding dengan tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, kemudian tulang ruas jari-jari kaki. Nah, tadi apa fungsi tangan dan kaki? Oke, salah satunya yaitu untuk bergerak. Misalnya tangan mengambil makanan, kemudian mandi ya, mengambil baju, kemudian lain sebagainya. Kemudian kaki untuk berjalan, melompat, berlari, itu fungsi tangan dan kaki. Dan ini termasuk ke rangka anggota gerak. Kemudian selanjutnya, setelah kita bahas tentang rangka atau tulang, nah ada penyakit-penyakit tulang yang harus kita hafal. Yang pertama itu ada fraktura. Nih, lihat. Coba, di fraktura atau gambar patah tulang, itu ada 3 jenis tulang. Ada yang utuh, kemudian ada yang patah. Jadi fraktura itu adalah patah tulang. Kemudian osteoporosis. Osteoporosis itu pengeroposan tulang dan biasanya ini ada di lanjut usia atau di yang udah usianya 50 ke atas biasanya ya. Nah, ini osteoporosis ini disebabkan karena kekurangan kalsium. Jadi tulangnya mengalami pengeroposan. Kemudian selanjutnya di gambar ketiga ada fisura atau retak tulang. Jadi ini beda ya dengan patah tulang, jadi ini cuma retak tulang, itu fisura. Nah, kalau yang bagian bawah ada gambar lordosis, skoliosis, dan kifosis. Nah, ini penyakit tulang yang disebabkan karena kebiasaan duduk yang salah. Ya, jadi ini disebabkan oleh kebiasaan duduk yang salah. Lordosis, tulang belakangnya ke depan, kemudian kifosis kayak bungkuk, dan skoliosis itu tulang belakang berbentuk huruf S ya. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Itu karena kebiasaan duduk yang salah, lama-lama si tulangnya akan seperti ini. Itu lordosis, skoliosis, dan kifosis. Nah, bagaimana untuk menjaga penyakit-penyakit tulang agar tidak terjadi? Yang pertama, kalau untuk pola duduk berarti biasakan duduknya harus tegap. Kemudian harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, terus olahraga teratur, pola hidup yang sehat. Itu untuk mencegah penyakit-penyakit tulang. Kemudian, nah sendi. Apa itu sendi? Sendi itu yang menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lainnya. Itu adalah sendi. Contoh antara lengan atas dengan lengan bawah atau dengan pengumpil dan hasta. Di situ ada yang dinamakan dengan sendi. Nah, sendi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada sinartrosis atau sendi mati. Contohnya ini, di yang kepala, ya, di antara tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang baji, itu ada sambungan-sambungannya. Nah, itu dinamakan dengan sendi mati. Kemudian, ada amfiartrosis, yaitu sendi kaku. Contohnya ini ada di kaki, yaitu di fibula dan tibia atau antara tulang betis dan tulang kering. Itu hubungannya sendinya sendi kaku atau amfiartrosis. Yang selanjutnya ada diartrosis. Ini sendi gerak yang bisa digerakkan. Ada sendi peluru. Kita lihat sendi peluru seperti pada gambar, ya. Kemudian sendi putar, memutar, contohnya kepala dengan leher. Kemudian sendi luncur, sendi pelana, contohnya ibu jari dengan telapak tangan. Sendi engsel, gerakannya dia satu arah, contohnya sikut dan lutut.
dan sendi kondiloid. Ya, sendi kondiloid. Itu adalah macam-macam sendi diartrosis atau sendi gerak. Kemudian kalau yang tadi berbicara tentang rangka atau tulang, sekarang kita berbicara tentang otot sebagai alat gerak aktif. Nah, otot itu dibedakan menjadi 3. Ada otot polos, ada otot lurik, dan otot jantung ya. Kalau otot polos, adik-adik bisa lihat di sini ada gambar, itu gambar saluran pencernaan. Berarti otot polos itu ada di saluran pencernaan. Kemudian otot lurik, seperti adik-adik bisa lihat, itu ada gambar rangka ya. Contohnya itu tangan ya, ya lengan atas dengan hasta dan pengumpil. Itu contoh lurik. Berarti ada di rangka ya. Otot lurik itu berarti adanya di rangka. Kemudian otot jantung, contohnya ya di jantung, berarti untuk di jantung. Apa bedanya nih otot polos, otot lurik, otot jantung? Selain dari gambar yang ini, adik-adik bisa lihat gambarnya berbeda ya antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, perbedaan selanjutnya, kalau otot lurik itu bekerja secara sadar. Misalnya, mau ngambil minum, berarti atas perintah otak, tangan ngambil air untuk diminum. Kemudian mau berlari, kakinya berlari atas kesadaran atau atas perintah otak. Itu contoh otot lurik, jadi bekerjanya secara sadar. Kalau otot jantung dan otot polos itu sama-sama bekerja di bawah kesadaran. Jadi kita itu tidak tahu bagaimana cara kerja otot polos dan otot lurik karena kita otot polos dan otot jantung karena kita tidak menyadari bagaimana mereka bekerja. Nah, kalau otot polos tadi itu untuk saluran pencernaan, kalau otot jantung itu bekerja di jantung. Ya mungkin segitu. Adik-adik semoga bisa bermanfaat pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus